Kita ingin menolong, ingin membantu teman-teman kita yang kesulitan. Ya, semenjak golongan darah atau kita bilang WA group Pekanbaru itu terbentuk di Pekanbaru sekitar bulan Mei, ya. Kita setiap hari hampir melihat permintaan darah itu begitu besar. Ya, orang tiap hari minta darah, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 10, ada yang sampai 30. Nah, itu menjadi keprihatinan kita, menjadi keprihatinan saya, memperhatikan kami. Makanya ke depan dengan ada wadah PDD ini, kita berharap PDD ini nanti bisa kembali lagi dihidupkan, ya. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Kakek Mirza, pensiunan gaul banyak acara. Kali ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa, pendonor darah dan juga pengurus dari Perhimpunan Donor Darah Indonesia dari Provinsi Riau. Kita mau dengarkan apa sih pengalaman beliau menjadi pendonor rutin, ya, untuk kita jadi semangat loh. Jadi jangan takut lagi dengan donor darah. Pak Aseng, apa yang mendorong Pak Aseng pertama kali untuk donor darah dan kemudian menjadi rutin? Jadi begini Pak Mirza, jadi saya sebetulnya awalnya mengenal donor darah ini dari teman saya. Ada Pak Tony atau Romo Tony. Beliau itu adalah kami sesama pengurus MBI di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Saya waktu itu diajak sama beliau untuk bergabung di PDDI. Setelah bergabung, kami mencoba untuk membawa PDDI ini ke Rokan Hilir. Kebetulan memang kami memulai melakukan kegiatan donor darah itu dari tahun 2007. Kami coba memulai kegiatan menggalang donor darah, khususnya di daerah Rokan Hilir, khususnya juga di kota Pekanbaru. Jadi waktu itu kami ada kegiatan ulang tahun wihara. Kami mengundang PMI dari Rokan Hilir untuk bergabung di Pekanbaru dan mulai melakukan kegiatan donor darah. Dan waktu itu memang boleh bilang di daerah kecil di kota Pekanbaru itu kegiatan donor darah itu sangat jarang dan belum pernah ada, dan kami yang mengawali itu. Alhamdulillah setelah kita mengajak kawan-kawan donor darah, tentu di pribadi kita, ya kalau kita mau ngajak orang tentu harus kita juga bisa memberikan contoh. Iya. Ya makanya nggak bisa ngomong-ngomong aja. Iya, betul. Kami memberanikan diri untuk donor, dan ya alhamdulillah untuk persyaratan menjadi pendonor kan memang harus berbadan sehat, tidak punya penyakit kronis atau tidak dalam kondisi baru dirawat dari rumah sakit, tidak makan obat dan obat-obat semacam antibiotik atau yang lain, dan tensi HB juga mendukung. Jadi setelah sekali kita donor, memang ada rasa keinginan untuk selalu mendonor lagi. Karena apa? Karena setelah kita mendonor, kondisi badan kita jauh lebih sehat. Ya, kita mungkin bisa membayangkan bahwa kalau kita pakai mobil, kita pakai sepeda motor, bagaimana kalau mobil itu baru ganti oli misalnya? Nah, tentu kinerja, kualitas daripada mesinnya itu tentu berbeda. Nah, mungkin prinsip dasar atau prinsip sederhana mungkin seperti itu. Iya. Dan karena darah kita langsung digantikan, ya. Betul. Pak, ya. Jadi dengan misalnya kita mendonorkan darah sebanyak kurang lebih 500 ml, ya, atau sekitar setengah liter, itu maka respon tubuh kita akan menyatakan bahwa darah kita kurang. Tapi dengan kurang itu tentu produksi darah oleh sumsum tulang belakang itu akan dipacu dan terbentuklah darah baru. Makanya kita kembali lagi bisa beraktivitas dan dengan kondisi darah yang lebih segar, dan ini akan sangat membantu kesehatan kita. Jadi kalau bagi orang yang pemula, mungkin kalau donor darah ini sesuatu yang menakutkan, seolah-olah kita kalau memberi darah kepada orang lain habis darahnya, itu darah kita berkurang gitu. Padahal justru diproduksi baru, karena kalau nggak diambil, dia yang diproses ya itu lagi. Ibarat oli tadi kan
oli kotor yang dibersihkan Betul. lagi. Kalau ini darah baru. Darah kita kalau dalam jangka 100 hari kalau kita tidak dipakai, itu darah kita akan dihancurkan kembali oleh tubuh kita untuk diganti. Jadi sebelum itu terjadi ya bagus kita donorkan. Ya kita membayangkan bahwa satu kali donor kita bisa menolong satu jiwa orang lain. Tentu kalau kita bisa 100 kali berarti kita sudah melakukan 100 kali untuk menolong jiwa orang lain. Tentu ini akan sangat membantu kita, menimbulkan rasa kerelaan kita, bagaimana kita bisa menolong orang lain, membantu orang lain yang lagi kesulitan. Kita bisa bayangkan kalau orang lagi keluarga yang sakit, yang lagi butuh darah, tentu perasaan mereka akan sangat galau, sangat kacau, ya, kemana mencari darah, bagaimana dengan biaya pengganti orang yang kasih darah, ya, itu tentu pikiran seperti itu timbul, kekhawatiran itu timbul. Tapi kalau kita bisa datang karena ada SMS, ada WA group yang menyampaikan bahwa si A, si B membutuhkan darah, tentu kita akan secara spontan datang untuk membantu mereka. Nah, disitulah sebetulnya kita nilai-nilai kemanusiaan itu sangat dibutuhkan dan sangat berguna bagi kita semua. Jadi kami di Kota Pekanbaru sekarang sudah ada grup-grup WA, ya, itu juga sangat membantu para mencari darah, para pasien, keluarganya untuk mencari darah di grup-grup itu. Kenapa? Karena orang-orang yang bergabung di grup itu adalah, boleh dibilang adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Kakek Mirza sendiri saya juga sangat apresiasi dan sangat salut luar biasa. Beliau sudah bisa 130-an kali, saya baru 30-an, kayaknya sudah jauh bumi dari langit gitu. Jadi mungkin saya kalau mungkin sampai saya mungkin umur 60-an mungkin saya belum bisa seperti beliau gitu, bisa mencapai sampai 100 lebih. Ya mungkin kalau umur 60 ya paling-paling saya mungkin bisa mencapai 60-an aja, karena umur saya juga sudah 50-an gitu. Ya, jadi satu lagi tipsnya untuk orang yang pendonor, pada saat Anda diambil, dicucuk tangannya, jangan fokusnya kepada jarumnya, jangan fokus kepada sakitnya sedikit kayak digigit semua, itu jangan fokus ke situ. Tapi cobalah melihat kalau memang susternya atau kita bilang perawat yang ambil darah, cobalah berbicara dengan dia, coba melihat televisi atau fokus kepada hal-hal yang lainnya. Nah, kalau kita bisa mengalihkan fokus kita ke hal-hal lain, kita akan merasa nyaman dan kita tidak merasa takut, dan darah kita akan lancar keluarnya. Mungkin seperti itu, Pak. Dan ditambah dalam pikiran kita bahwa dengan tetes darah kita ini ada orang lain di rumah sakit sana yang akan terbantu jiwanya. Apalagi kalau SMS masuk butuh darahnya 10 kantong, 20 kantong, orang lagi kanker, orang lagi leukemia segala macam, maka bagaimana perasaan kita kalau kita bisa membantu mereka? Itulah kebahagiaan yang akan terbentuk waktu kita sudah meneruskan darah kita. Baik Pak, terima kasih ya. Jadi semangat terus ya untuk yang sudah donor, jangan berhenti. Untuk yang belum donor nggak perlu takut ya. Setetes darah kita mungkin seutas nyawa bagi yang lain. Baik, terima kasih Pak Aseng. Ya. Semangat terus. Pantengin terus channel Kakek Mirza dan like serta subscribe dan share jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.